Oke, sudah. Halo teman-teman Interisti, jumpa lagi dengan aku Sofi Internona dan Mas Dani di channel YouTube kita Biin Bicara Inter. Oke, hari ini kita mau bahas pertandingan pekan ke-10 Inter Milan versus AS Roma dan update terbaru lainnya. Langsung aja ya teman-teman Biin. Inter Milan akan melawan AS Roma pada pekan ke-10 Serie A 2023-2024. Laga Inter versus Roma di Giuseppe Meazza ini akan kick off Minggu 30 Oktober 2023 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa dinonton ya teman-teman Biin. Dalam laga kandang versus Roma di Serie A musim lalu, Inter kalah 1-2 ya. Catatan pertemuan di Serie A, Inter Milan menang 76, seri 54, dan AS Roma menang 50. 5 pertemuan terakhir, Roma 0, Inter 2 di Serie A, Inter 1, Roma 2 di Serie A, Inter 3, Roma 1 di Serie A, Inter 2, Roma 0 di Coppa Italia, dan Roma 0, Inter 3 di Serie A. Oke, untuk statistik pertandingan, Inter memenangi 5 dari 6 laga terakhir versus Roma di semua kompetisi, yaitu menang 5 kali, seri 0, kalah 1 kali. Inter cuman kalah 1 kali dalam 13 laga terakhir versus Roma di semua kompetisi, yaitu menang 6 kali, seri 6 kali, dan kalah 1 kali. Inter baru kalah 1 kali di Serie A musim ini, yaitu menang 7 kali, seri 1 kali, kalah 1 kali. Inter sudah mencetak total 24 gol dan baru kebobolan 5 gol di Serie A musim ini. Inter selalu mencetak minimal 2 gol dalam 3 laga terakhir di Serie A, dan Inter selalu gagal clean sheet dalam 3 laga kandang terakhir di Serie A. Oke. Sebelum kita bahas ulasannya ya, di mana Inzaghi dalam pertandingan melawan Roma nanti akan menurunkan starting terbaiknya ya, dimana kiper ada Sommer, back Pavard, Acerbi dan Bastoni, di sayap kanan ada Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, dan Di Marco. Penyerang seperti biasanya ya, itu Lautaro Martinez dan Thuram. Untuk melawan Roma ya, tampaknya Inzaghi nanti akan memberikan tugas khusus ya kepada Acerbi untuk mematikan pergerakan Lukaku. Nah, Acerbi ini cukup lihai ya teman-teman dalam menjaga striker top Eropa ya, atau papan atas yang nanti setelah dia jaga tampak seperti mediocre ya. Contohnya seperti Haaland ketika di final Liga Champions dia mati kutu ya. Seperti Osimhen, Vlahovic, Giroud, dan yang lain-lain. Mereka pernah dibuat tidak berkutik oleh Acerbi ya. Jadi Acerbi ini spesialis menghentikan striker-striker top. Mudah-mudahan nanti dia bisa menghentikan pergerakan Romelu Lukaku. Ya, seperti biasanya ya, untuk pertandingan nanti Inter harus mengontrol dan mengendalikan permainan dari awal sampai akhir. Seperti biasa, Inter harus itu menggunakan build up serangan dari belakang, dan juga
serangan balik dengan cepat untuk menghasilkan gol terlebih dahulu sehingga dapat mengatur tempo permainan ya sampai akhir pertandingan. Ya. Prediksi skor menurut aku 3-0 ya, Inter menang. Nah, Ya. gimana menurut teman-teman BIN nih di komen ya. Oke, selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya update sponsor Inter untuk Paramount. Perjanjian kontrak untuk sponsor utama hingga akhir musim di 2022-2023 dengan total pendapatan 1,5 juta euro yang diterima sepenuhnya pada 30 Juni 2023. Selama bulan Juli 2023, perjanjian yang sama juga diperpanjang untuk musim 2023-2024 hanya dengan jumlah total 11 juta euro. Ya, oke ya. Untuk sponsor Inter ya, yaitu dari Paramount untuk tahun ini yaitu sebesar 11 juta euro. Itu menurut aku terbilang sangat kecil sekali ya untuk tim sebesar Inter ya. Ya, betul. Di mana ada beberapa sponsor terbesar ya untuk liga-liga top Eropa ya, seperti contohnya Barcelona itu mendapatkan sponsor dari Sport TV 93 juta euro. Nah, itu di peringkat kedua ada Real Madrid yaitu Emirates 70 juta, PSG, Accor Life ya di 65, Manchester United dengan Team Pure 56, Manchester City dengan Etihad 53. Juventus pun di peringkat ke-10 ya, yaitu JIP ya 45 juta. Nah, sementara Inter hanya mendapatkan 11 juta dan ini menurut saya sangat kecil sekali ya. Menurut aku kita harapkan nanti jika Qatar Airways masuk menggantikan Paramount paling tidak mendekati Juventus ya. Ya 35 juta euro. Ya 30 sampai 35 juta euro. Menurut aku seperti itu sih. Ini untuk naik pada tanggal 10 Juli 2023, 1 tahun sebelum berakhirnya kontrak secara alami pada tanggal 30 Juni 2024, kontrak dengan sponsor teknis naik diperbarui untuk 8 musim berikutnya pada periode 2024 sampai 2031. Perjanjian baru yang dinegosiasikan ulang dalam kondisi yang lebih menguntungkan, memberi pemasukan tahunan tetap untuk klub sebesar 21,25 juta euro dan adanya pengurangan masing-masing sebesar 25% dan 50% jika tim utama putra tidak berpartisipasi dalam UCL ataupun dalam kompetisi Eropa manapun yang saat ini berlaku. Ya, ini sangat menggembirakan ya, di mana 8 tahun ke depan ya, dari 2004 sampai tahun 2031 ada perubahan ya, sponsor naik ya, yaitu sebesar berapa tadi? Naik 21,25 juta. Itu pun Inter harus tetap lolos ke UCL ya. Jika Inter tidak dapat lolos ke grup UCL, maka akan dikurangi 25% sampai 50%. Ini juga menurut aku masih tergolong kecil ya. Dimana seperti contohnya Barcelona saja itu dari aparel yang sama ya, itu Nike juga itu mendapatkan 100 juta euro ya, 1,3 triliun ya, sementara Inter hanya 21. Berbeda juga dengan Juve itu sponsornya Adidas, dia mendapatkan juga sekitar 40-an juga ya dari Adidas. Nah, Inter ini sangat kecil dan gimana caranya Inter bisa mendapatkan lebih dari Nike ya, tentunya Inter harus menjuarai Scudetto untuk musim ini dan musim yang akan datang supaya agar Nike menaikkan nilai sponsornya ya, dan tentunya akan lebih naik lagi jika Inter melangkah jauh ke Liga Champions. Nah, begitu ya teman-teman Bin.
Untuk YouPower, perjanjian kontrak untuk sponsor belakang selama 4 tahun dengan total keseluruhan sebesar 18 juta euro, di samping biaya variabel terkait dengan pencapaian penampilan tim utama. Ya, sponsor belakang ya, belakang jersey. YouPower ini menggantikan Lenovo ya. Iya. Di mana dia lebih besar ya nilai kontraknya ya, yaitu 4 tahun dengan nilai kontrak berapa tadi? 18 juta euro. Berarti kalau dibagi 4, yaitu Inter per tahunnya, per musimnya mendapat 4,5 juta euro ya. Kemarin di Lenovo itu 3-4 juta. Jadi ini ada peningkatan ya. Mudah-mudahan di kemudian hari ada peningkatan terus untuk sponsor belakang. Iya. Oke. Ini untuk Qatar Airways akan memulai debutnya sebagai sponsor terbaru Inter pada 12 November ya teman-teman BIN, saat Inter melawan Frosinone di Giuseppe Meazza. Inter akan menerima sekitar 1,5 juta euro untuk sisa musim ini dari kemitraan ini. Ya, ini sponsor dari Qatar Airways ya. Jadi sponsor untuk akhir musim ini ya 1,5 juta. Ya. Ini tampaknya Inter akan melakukan negosiasi ya untuk menggantikan sponsor utama ya, Paramount ya, karena nilainya sangat sedikit, hanya 11 juta. Jika Paramount pada musim depan akan berakhir kontraknya, maka dipastikan Qatar Airways akan mengambil sponsor dada ya, sponsor utama. Ya, itu akan meningkatkan pendapatan untuk Inter ya. Menurut aku Inter harusnya kalau dari Qatar Airways, karena ini adalah perusahaan Arab, paling enggak ya 30-35. Dan untuk Qatar Airways ini yang melakukan negosiasi yaitu Javier Zanetti ya, ketika Piala Dunia berlangsung di Qatar, dan sekarang hasilnya sungguh signifikan ya, tampaknya Qatar akan menjadi sponsor utama Inter menurut aku di musim depan. Oke. Ini selanjutnya update keuangan Inter. Keuangan makin membaik. Laporan keuangan Inter telah disetujui dalam rapat pemegang saham untuk tahun 2022-2023. Rincian pendapatan Inter meningkat 60 juta dari tahun 2021-2022 atau di luar untung perdagangan pemain menjadi 425 juta euro. Biaya operasional turun dari 528 juta euro menjadi 465 juta euro, meliputi gaji pemain kotor yang paling dominan. Kerugian tahunan berhasil ditekan 55 juta euro dari 145 juta euro, atau kerugian tahun 2021-2022 menjadi 85 juta euro untuk tahun ini. Oh ya, untuk update keuangan Inter ini, di mana menurut aku ya dari pihak manajemen Inter yaitu Marotta dan Ausilio melakukan penghematan biaya gaji keseluruhan kotor pemain ya, untuk mengurangi beban keuangan Inter ya, dimana dari 528 juta euro di tahun 2021-2022 sampai tahun 2022-2023 itu turun menjadi 46 juta euro, di mana 465 juta euro. Berarti ada penurunan drastis ya, ada gaps yaitu sebesar 63 juta euro ya. Jadi diselamatkan oleh Inter ya. Ada beberapa pemain yang dikeluarkan Inter ya, seperti pemutusan kontrak lebih awal dan tidak diperpanjangnya pemain tersebut ya dengan gaji yang sangat mahal ya, seperti Perisic, Sanchez ketika sebelumnya ya. Sanchez itu gajinya 7 juta euro, Vidal itu sekitar 6 juta, Lukaku pada waktu itu sekitar
8 juta ya. Terus Dzeko sekitar 5 juta dan Brozovic yang kemarin sekitar 7,5 juta. Jadi gaji-gaji pemain sebesar ini dikeluarkan oleh Inter sehingga dilakukan penghematan ya dalam gaji. Nah, sisa gaji penghematan ini bisa dilakukan operasional lainnya ya, seperti membayar utang dan juga dialihkan ke gaji pemain lainnya ya, seperti Marcus Thuram dan Pavard dan juga pemain-pemain yang lainnya. Menurut aku seperti itu sih. Ini Inter berhasil cetak rekor. Pendapatan bersih dari sektor penonton selama musim 2022-2023 yakni 8 juta euro. Laporan ini terhitung sehat ya untuk sebuah klub besar yang berada di Italia. Ya, di tahun 2022-2023 yaitu Inter mendapatkan 80 juta euro dari pendapatan bersih dari penonton ya. Itu tidak terlepas dari lolosnya Inter ke final Liga Champions ya. Betul. Dan juga Inter menjuarai Coppa Italia ya, di mana pada waktu pertandingan semifinal itu kan home and away ya. Di mana Inter mendapatkan dari semifinal Coppa saja Inter mendapatkan sekitar 7 juta euro. Nah, berbeda di Liga Champions Inter mendapatkan lebih banyak ya. Ketika di 16 besar melawan Porto, Inter dalam tiket home itu sekitar 7 juta. Nah, terus per 8 final menghadapi Benfica, Inter mendapatkan bersih ya sekitar 7-8 juta. Yang paling terbesar itu di semifinal ya, final Liga Champions melawan AC Milan, Inter itu mendapatkan sekitar 12 juta euro bersih dari pendapatan tiket penonton. Nah, jika tahun ini Inter bisa melenggang jauh ke Liga Champions ya, atau seperti tahun kemarin ya bisa sampai final, dipastikan pasti pendapatan tiket akan naik terus ya. Dan tentu juga Scudetto dan juga Coppa Italia. Amin. Aku itu. Selanjutnya dari Gazzetta dello Sport, tidak ada uji tuntas yang dilakukan. Tidak ada negosiasi konkret untuk penjualan Inter. Zhang tidak ingin menjualnya dan lawan bicara yang mampu memenuhi permintaannya yaitu 1,2 miliar euro untuk Inter tidak akan ada dalam waktu dekat. Batas waktu pinjaman dengan Oktri tetap pada tanggal 20 Mei ya teman-teman, tahun 2024. Apa yang akan dilakukan Steven Zhang? Keputusan akan dibuat pada Natal mengenai kemungkinan pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang berkelanjutan dengan Oktri atau dengan entitas baru. Nah, ini kalau menurut berita dari Gazzetta ya, tampaknya Zhang menutup pintu ya untuk menjual Inter. Jadi Zhang tetap bertahan dan tetap mengendalikan Inter dan tetap menjadi presiden Inter untuk tahun-tahun berikutnya. Opsi yang diambil yaitu dua ya, itu kalau menurut berita dari Gazzetta, Zhang tetap meminjam kepada Oktri ya, kemarin dari 200 berapa itu 250 dan berkembang sampai 300 sampai 400, dan ini kalau dia meminjam lagi berarti akan membengkak terus. Itu opsi yang pertama. Nah, opsi yang kedua yaitu dia meminjam kepada perusahaan keuangan baru yaitu entitas baru ya, dengan dikabarkan meminjam sebesar 800 juta euro, 400 juta euronya untuk menutup utang ke Oktri, sisanya untuk operasional klub. Tapi dengan suku bunga rendah ya, menurut berita yang beredar. Kalau menurut aku sih, kalau Zhang tetap bertahan, menurut aku opsi yang kedua saja ya, dia meminjam di perusahaan keuangan baru, menutup utang yang lama dan operasional menutup operasional yang baru. Nah, aku itu sih. Ini selanjutnya update Taremi. Asisten manajer Iran Rahman Rezai
Mehdi Taremi siap meninggalkan Porto pada bulan Januari dan saya menyarankan dia untuk pergi. Dia sangat menyukai ide Inter, dia sangat senang dengan berita ketertarikan mereka. Inter berada di puncak klasemen Italia, penting bagi Taremi untuk melihat seberapa baik kinerja tim. Dia sangat ingin pergi ke tim seperti itu. Dia merasa siap untuk petualangan seperti ini. Ya, tampaknya Taremi menjadi isu yang sangat teratas ya. Taremi ini striker teratas buruan Inter ya, dibanding Icardi dan juga yang lain-lainnya. Ya, karena biayanya murah ya. Karena pada musim depan Taremi akan mengakhiri kontraknya ya. Jika dia diambil di bulan Januari, biayanya sekitar 10 juta. Tapi kalau mau free berarti di bulan Juni ya, itu free transfer. Tergantung dari manajemen Inter dan juga tergantung dari kebutuhan Inter ya, nanti sampai di bulan Januari. Dan juga kita harus melihat juga itu performa dari Arnautovic dan Sanchez ya. Kalau Sanchez kemarin kayaknya sudah comeback ya, sudah oke, dan kita lihat dari dari Arnautovic. Jika Arnautovic tetap performanya underperform, dipastikan menurut aku Inter akan mengambil Taremi pada bulan Januari. Jika Arnautovic oke, berarti kemungkinan Taremi akan diambil pada free transfer ya, pada bulan Juni musim depan. Oke, baik, sekian dulu konten dari kita hari ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Subscribe juga channel aku Sofi Internona. Follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sofi Internona. Follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sofi Internona. Oke, dadah. Forza Inter sempre.